bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aziza, Meisya Mutiara, Novita, Priscilia Widya Zahra, Saskia Fuji Destiani, dan Velia Zahwa Arumasya. Kami akan mempresentasikan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Selanjutnya, slide pertama akan dibacakan oleh Saskia Fuji. A. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Hakikat perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. 2. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang dapat diketahui antara lain melalui kriteria berikut. A. Usaha yang dilakukan, dan B. Kegiatan akuntansi. B. Transaksi perusahaan dagang. 1. Bukti transaksi. Jika perusahaan bayar hutang, perusahaan menerima bukti transaksi berupa kwitansi. Apabila membeli atau menjual barang dagangan secara kredit, bukti transaksinya berupa faktur. 2. Syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada pengusahaan dagang. A. Syarat pembayaran. Beberapa syarat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi adalah sebagai berikut. 1. Syarat EOM, end of month. 2. Syarat N/60. 3. Syarat 2/10, N/30. 4. Syarat 2/10, 1/15, N/30. B. Syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual. Syarat penyerahan barang yang umumnya dipakai adalah 1. Free on board shipping point. 2. Free on board destination point. C. Rabat. Rabat ialah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. 3. Transaksi perusahaan dagang. Seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang juga melakukan transaksi-transaksi. Transaksi-transaksi yang umum dilakukan oleh perusahaan dagang adalah sebagai berikut. A. Membeli barang dagang secara tunai. B. Membeli barang dagang secara kredit. C. Menerima potongan pembelian. D. Mengembalikan barang dagang. E. Membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian. F. Menjual barang dagang secara tunai. G. Menjual barang dagang secara kredit. H. Memberi potongan penjualan. I. Menerima kembali barang dagang yang telah dijual. 4. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah stok barang yang masih ada dan belum terjual. Persediaan sangat penting diidentifikasi oleh pengelola perusahaan dan jumlah persediaan juga harus cukup. A. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Ada 3 metode pencatatan harga pokok penjualan barang dagang. Adapun ketiga metode tersebut adalah metode first in first out atau FIFO. 2. Metode lost in first out atau LIFO. 3. Metode average atau biaya rata-rata. B. Metode perhitungan biaya persediaan barang dagang menurut sistem perpetual. Pada sistem perpetual, semua kenaikan dan penurunan barang dagang dicatat dengan cara yang sama. Dengan barang dagang yang terjual dicatat dengan debit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagang. 1. Metode FIFO perpetual. 2. Metode LIFO perpetual. 3. Metode average perpetual. C. Metode perhitungan biaya persediaan barang dagang menurut sistem periodik. Pada sistem periodik, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali penjualan dilakukan. Pada akhir periode, hitungan fisik harus dilakukan untuk menentukan biaya atau harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan menggunakan metode berikut. 1. Metode FIFO periodik. 2. Metode LIFO periodik. 3. Metode average periodik. Akun-akun pada perusahaan dagang. Akun-akun yang lazim digunakan oleh perusahaan dagang baik besar maupun kecil selama masa operasinya adalah sebagai berikut. 1. Akun persediaan barang dagang. 2. Akun pembelian. 3. Akun retur pembelian dan pengurangan harga. 4. Akun potongan pembelian.
5. Akun beban angkut pembelian. 6. Akun penjualan. 7. Akun retur penjualan dan pengurangan harga. 8. Akun potongan penjualan. 9. Akun beban angkut penjualan. D. Tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. A. Jurnal khusus. 1. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukaan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. 2. Manfaat jurnal khusus. Berikut ini manfaat jurnal khusus yaitu A. Memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. B. Memudahkan posting ke akun buku besar. C. Memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. D. Menghemat biaya. 3. Pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dicatat sesuai dengan jenis transaksinya. Pengelompokan transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus adalah sebagai berikut. A. Pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit dicatat pada satu jurnal khusus. B. Pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat pada satu jurnal khusus. C. Penjualan barang dagang secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. D. Penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada suatu jurnal khusus. 4. Jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. A. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. B. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. C. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. D. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau secara dengan uang tunai. B. Jurnal umum memorial. Meskipun sudah menggunakan jurnal khusus dalam melakukan pencatatan pada transaksi tertentu, perusahaan membutuhkan jurnal umum. Kedua, buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. A. Posting jurnal khusus ke buku besar utama. Apabila transaksi akan diposting ke buku besar, maka jurnal khusus sebaiknya direkapitulasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menguji keseimbangan saldo debit dan saldo kredit dari jurnal khusus. Berikut proses pencatatan transaksi ke dalam buku besar utama. Yang pertama, posting jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Yang kedua, posting jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, posting jurnal umum ke buku besar utama. Yang keempat, ilustrasi pencatatan transaksi pada buku besar, pembantu dan buku besar utama. Bila transaksi akan diposting ke buku besar, maka jurnal khusus sebaiknya direkapitulasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menguji keseimbangan saldo debit dan saldo kredit dari jurnal khusus. 3. Buku besar pembantu. Agar aset atau kewajiban tertentu dapat diketahui setiap saat, disusunlah sebuah buku yang membuat rincian dari harta atau utang yang disebut buku besar pembantu. A. Bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu memberikan informasi yang lebih terpencil mengenai akun buku besar yang dibantunya. B. Fungsi buku besar pembantu. Tujuannya, buku besar pembantu adalah untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset atau kewajiban. Tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan dagang. 1. Neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. 2. Jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya penyesuaian persediaan barang dagang pada awal periode dan akhir periode. 1. Persediaan barang dagang awal. 2. Persediaan barang dagang akhir. B. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan. Pencatatan persediaan barang dagang dengan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP melibatkan akun-akun persediaan barang dagang, pembelian, bahan angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, dan akun potongan pembelian. C. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang untuk sistem virtual. Bahwa penyesuaian persediaan barang dagang pada sistem periodik dapat dilakukan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi atau pendekatan harga pokok penjual. D. Jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang bukan hanya penyesuaian transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. 3. Kertas kerja. Ada beberapa antara kertas kerja perusahaan jasa dan perusahaan dagang. A. Penyusunan kertas kerja perusahaan dagang. B. Akun ikhtisar laba rugi. F. Tahap laporan akuntansi pada perusahaan dagang. 1. Laporan laba rugi penghasilan kompresif lain. Laporan laba rugi dapat dilakukan dalam bentuk A. Laporan laba rugi bentuk single step. B. Laporan laba rugi bentuk multiple step. 2. Laporan perubahan ekuitas, bahwa modal akan bertambah jika laba bersih lebih besar daripada pengambilan prive, dan modal akan berkurang jika laba bersih lebih kecil daripada pengambilan prive. 3. Laporan posisi keuangan neraca. 4. Laporan arus kas. Padahal hakikatnya laporan arus kas perubahan dagang dipersiapkan dengan langkah-langkah yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan jasa. Pepatah mengatakan, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan. Semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.